Dajjal hari ini sudah lepas, Mas Ari. Dia sudah lepas dari borgol-borgol yang membelenggunya. Dajjal itu sekarang. Dari mana kita tahu? Dari 3 tanda besar kemunculan terlepasnya Dajjal dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Ya, bahwa ada 3 tanda alam, dan 3 tanda alam ini uniknya hanya di Palestina semuanya. Dan itu sudah terjadi sejak 2012. Apa aja, Sir? Ya, Danau Tiberias, kemudian mata air Zuhar dengan kebun kurma di Baisan. Jadi apa yang kami saksikan, kami kan alhamdulillah tiap tahun kita berangkat ke Palestina kan. Ini dengan izin Allah kalau tidak ada halangan 26 besok ya, 26 Desember ini kami berangkat lagi ke Palestina. Biasanya kami bawa jamaah, dan jamaah ini kita bawa keliling-keliling ke tempat-tempat di mana bukti, ini loh bukti alamnya bahwa Dajjal itu sudah lepas sekarang. Nah, kata Rasulullah, sejak Dajjal lepas, dia akan berlindung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menanggapi ya fenomena Dajjal ini sudah hadir ya tengah-tengah kita. Itu memang ya kita yang penting. Kita ini harus menjaga ya keimanan kita, perkuat keimanan kita, jangan sampai goyah. Perbanyaklah amal kita, amal kebaikan kita untuk bekal nanti kelak di akhirat. Kita harus ya memperkokoh keimanan kita. Sekarang pun memang sudah banyak fenomena ya yang mencontohkan ya seperti dajjal ya yang bermunculan, perilaku yang tidak seharusnya dilakukan, apalagi umat Islam itu sendiri ya, yang menyalahi aturan dalam beragama Islam itu sendiri, tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul. Coba kita ya, ini ada Ustadz kita, Ustadz Zulkifli, mengungkapkan tentang kehadirannya Dajjal. Dajjal hari ini sudah lepas, Mas Ari. Dia sudah lepas dari borgol-borgol yang membelenggunya. Dajjal itu sekarang. Dari mana kita tahu? Dari 3 tanda besar kemunculan terlepasnya Dajjal dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Ya, bahwa ada 3 tanda alam, dan 3 tanda alam ini uniknya hanya di Palestina semuanya. Dan itu sudah terjadi sejak 2012. Apa aja, Sir? Ya, Danau Tiberias, kemudian mata air Zuhar dengan kebun kurma di Baisan. Jadi apa yang kami saksikan, kami kan alhamdulillah tiap tahun kita berangkat ke Palestina kan. Ini dengan izin Allah kalau tidak ada halangan 26 besok ya, 26 Desember ini kami berangkat lagi ke Palestina. Biasanya kami bawa jamaah, dan jamaah ini kita bawa keliling-keliling ke tempat-tempat di mana bukti, ini loh bukti alamnya bahwa Dajjal itu sudah lepas sekarang. Nah, kata Rasulullah, sejak Dajjal lepas, dia akan berlindung di balik kegelapan, sampai waktu tertentu dia muncul ke tengah-tengah manusia. Baru di launching itu maksudnya? Dia sudah lepas sekarang, Mas Ari. Ustadz Zulkifli ya, bahwa Dajjal sudah hadir, tanda-tandanya ya, banyak tanda-tandanya ya, yang beliau sudah melihatnya, membuktikannya. Ini yang terpenting ya bagi kita sebagai umat Islam, harus perkokoh keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita ini goyah, apalagi ini. Sekarang ini banyak yang pemahaman ya, yang menyimpang, yang menyesatkan. Ini yang harus kita jaga, akidah kita. Ini yang terpenting untuk kita, untuk bekal kita kelak, untuk mempertahankan nanti ya, jadi godaan-godaan ya, keimanan kita, kesesatan banyak ya, orang-orang yang ingin menghancurkan ya keimanan kita. Subhanallah. Ustadz Abu Somad pun ini akan menerangkan ya, tentang Dajjal. Kenapa hadis ini yang Ustadz bahaskan? Kami nak mendengar hadis tentang Dajjal dah lahir atau belum?
Dajjal udah hadir. Mana bukti Dajjal udah hadir? Kurma bisan tidak lagi berbuah. Bila kurma bisan tidak berbuah, Dajjal dah nak datang. Kurma bisan sekarang sudah berkurang, tak berbuah. Lalu kemudian apa lagi? Ain Zughar. Mata air dari Ain Zughar sudah kering. Sudah kering. Oleh sebab itu, tapi manakala dulu datang Habib Umar bin Hafiz, saya hadir majelis itu, adalah seorang bertanya, Habib, ya, Imam Mahdi dah lahir atau belum? Saya tengok, Habib menjawab, sepertinya dia macam tak suka pertanyaan. Kata dia, kita tak perlu mencari-cari dia dah lahir atau belum, kampung dia di mana, dia lahir di hospital mana, dia tak perlu. Yang perlu kita siapkan adalah iman dan takwa pengetahuan kita, supaya kita jangan sampai terkecoh, supaya kita boleh membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih. Sehingga dengan istiqomahnya kita beribadah ini, kita boleh membezakan mana Al-Masih yang original, yang asli, mana Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya tadi sebelum salam kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Membaca, menghafaz 10 ayat di awal surah Al-Kahfi. Siapa yang menghafaz 10 awal ayat, hadis lain mengatakan 10 akhir, 10 awal 10 akhir, elok dua-duanya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, anak-anak kita yang pakai jubah, pakai sorban putih ini, daripada tahfiz Quran, mereka tidak hanya menghafaz 10 awal 10 ujung, dari awal sampai ujung. Sekarang pun ya, zaman sekarang, akhir zaman ini sudah banyak bermunculan ya, yang menirukan ya, perilaku Dajjal. Manusia ini ya banyak ya. Contohnya nih, banyak yang berjoget-joget ya. Ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Orang ya berjilbab, berkerudung, tapi bersolawat, berjoget. Ini yang perilaku di luar ya. Muslim itu sendiri tidak sesuai syariat, dan banyak lagi yang ingin menghancurkan dan menyesatkan agama Islam itu sendiri. Ini ada perilaku ya Dajjal itu sendiri. Ini yang harus kita waspadai. Tancapkan, kokohkan keimanan kita, selalu dijaga. Yang terpenting itu beribadah, lakukan kebaikan untuk bekal kita di akhirat nanti. Kita harus tetap bentengi akidah kita, diri kita sendiri, keluarga kita, dan semua yang ada di lingkungan kita. Ini jangan sampai keimanan kita goyah, apalagi sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suma'udzubillah. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar, yang abadi, yang selamanya di akhirat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ya, sahabat Uti Channel dimanapun berada, semoga diberikan pelindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.